Real Madrid mah klub jago. Bayangin aja tadi lawan Barcelona, Real Madrid ini menang jumlah kebobolan. Barcelona tadi lawan Real Madrid cuma kebobolan 2 gol doang. Madrid dong kebobolan 3 gol. Dan Barcelona harus pasrah kalau gelar juara 2 Copa del Rey musim ini direbut sama Real Madrid. Dan Barcelona cuma bisa jadi juara 1 doang tadi ya kan. Ya sayang banget tuh kalau kita lihat tadi. Sebenarnya Barcelona berpeluang untuk jadi juara 2 ketika udah ketinggalan 2-1. Tapi aduh Barcelona kenapa jadi remontada, comeback di babak extra time lewat gol Kunde di extra time babak kedua ya kan. Dan endingnya Barcelona remontada juga dah jadi 3-2. Ya kalau kita lihat secara permainan tadi ya ini sebenarnya Real Madrid ya bisa bilang agak sedikit apa nih Ancelotti agak sedikit melakukan kesalahan ya tapi dikit banget nih terkait starting line up-nya ini menurut gue ya. Karena apa? Karena starting line up Real Madrid babak pertama ini kurang menggigit, kurang greget ya kan. Dan terbukti Barcelona di babak pertama bisa mencuri gol duluan lewat gol ciamik, gol cantik dari pemain tengahnya ya kan. Torres tuh. Iya melalui umpan tarik Yamal dari cutback ya dari sisi kiri pertahanan Real Madrid ini umpan Yamal bisa diselesaikan dengan tembakan terukur dari luar kotak penalti sama Torres ya kan. Setelah babak pertama unggul 1-0 dan Barcelona lebih mendominasi jalannya pertandingan. Secara overall juga Barcelona sedikit lebih mendominasi ya dari peluang shoot on target yang beda tipis, tapi dari segi penguasaan bola Barcelona unggul sama Real Madrid. Dan menariknya perubahan yang dilakukan sama Ancelotti di babak kedua, nah ini sangat-sangat membuahkan hasil bagi Real Madrid. Masnya Arda Güler menurut gue dan Mbappe di babak kedua, Modric ini bisa menandingi, bisa meredam agresivitas dari lini tengah Barcelona. Lagi Arda Güler tadi tuh, Arda Güler tadi main bagus ya menurut gue. Dia masuk dari bench dari bangku cadangan bukan starting lineup, tapi Arda Güler ini berkali-kali menjadi penyambung antar lini dari Real Madrid ketika dari sisi build up. Dan Arda Güler pun nggak jarang untuk turun ke belakang untuk memutus alur serangan dari Barcelona. Berapa momen tuh? 3 atau 4 momen itu kurang lebih. Ini Arda Güler bisa memutus alur serangan Barcelona di sepertiga akhir pertahanan Real Madrid. Dan gol kedua Real Madrid pun yang dicetak sama Tchouaméni ini berawal dari umpan set piece corner kick dari Arda Güler dari sisi kiri pertahanan Barcelona. Corner kick dari Arda Güler bisa diheading dengan sangat smooth, dengan sangat tajam sama Tchouaméni ya. Tapi lagi-lagi sayangnya habis bikin gol kedua Real Madrid kebobolan 2 gol tuh di babak kedua 1 dan di extra time di babak kedua 1 lagi. Masing-masing golnya dicetak sama siapa ya? Ya sama Ferran. Terus satu lagi sama Kunde. Sebenarnya Real Madrid agak sedikit kerugian ya ketika Rudiger ditarik di extra time tuh sama digantikan sama Endrick ya. Mungkin Rudiger karena udah kelelahan, udah kecapean juga. Ya terpaksa demi taktik atau strategi untuk biar nggak lanjut ke babak adu penalti. Gue yakin banget tadi Ancelotti udah pengen banget sebenarnya ini ya udahlah menang kalau bisa jangan lewat babak adu penalti ya extra time selesaikan nih mencuri kemenangan ternyata mencuri kekalahan ya kan baca Rudiger ditarik digantikan sama Endrick ya. Sebenarnya tadi secara overall sebenarnya Real Madrid punya peluang nih untuk menundukkan Barcelona, tapi ya lagi-lagi Barcelona ketika Barcelona lagi on fire, ketika lini pertahanannya tampil cukup oke, ini Barcelona sulit ditaklukkan. Dan lagi-lagi tadi kelihatan banget tuh peran sentral dari Lamine Yamal. Padahal tadi Barcelona nggak ada Lewandowski loh, Lewandowski di bangku penonton. Tapi tetap aja Barcelona is Barcelona. Nggak punya Lewandowski lini serangnya. Barcelona masih bisa tampil unggul, tampil oke. Bisa bilang tadi Barcelona tampil tanpa striker murni ya, Rapinya pun lebih cenderung ke sisi wing ya kan. Posisi aslinya ini Barcelona bisa bilang mirip-mirip kayak Persib Bandung ya, tanpa striker murni, tanpa mesin gol utamanya, tapi Barcelona masih tetap tampil tajam dan bisa mengalahkan lawan-lawan pentingnya. Dan pasca kemenangan Barcelona tadi lawan Real Madrid, ini bisa dipastikan Madrid musim ini OTW clean sheet ya, OTW clean sheet gelar ya kan, baik itu turnamen yang full turnamen dan liga. Kalau Piala Super Eropa mah jangan dihitung, itu bukan turnamen full turnamen ya kan. Yang di La Liga Real Madrid clean point Barcelona 4
di Liga Champions Barcelona masih berpotensi juara, dan Madrid udah tersingkir. Copa del Rey udah pasti milik Barcelona. Berarti Barcelona berpotensi treble winner, Madrid berpotensi clean sheet winner. Nah, ini menarik banget nih. Kita menantikan di akhir musim ini nih, apakah Barcelona bakal kesandung di La Liga atau Real Madrid makin ketinggalan. Barcelona di sisa match La Liga yang tinggal berapa pekan lagi nih udah menuju akhir musim. Yang jelas di Copa del Rey tadi Real Madrid bukan kecolongan sih menurut gue ya. Gol ketiganya pun kelihatan banget tuh ya kan. Harus itu kesalahan yang nggak perlu dilakuin tuh kan. Karena apa ya, seharusnya umpan Luka Modric tuh bisa diterima dengan sangat baik sama pemain Real Madrid yang terdekat saat itu. Tapi sayang banget, bola umpan Luka Modric bisa dipotong sama Kunde dan berujung menjadi gol ketiga. Dan dari luar kotak penalti ini, berarti gol ganjil Barcelona, gol 1, gol 3 ini berawal dari tendangan luar kotak penalti. Menarik banget nih, dan yang menjadi bumbu menarik di final Copa del Rey di El Clasico tadi adalah kartu merah pemain Real Madrid. 2 orang kena kartu merah. Yang pertama Lucas Vazquez, yang kedua Rudiger. Rudiger ini kena kartu merah karena dia melakukan lemparan jarak jauh. Masalahnya ya, jarak jauhnya bukannya bola ke lapangan tapi batu es. Endingnya Rudiger kena kartu merah sama wasit. Sempat ngomel-ngomel, untung ditahan sama staff Real Madrid, sama pemain Real Madrid cadangan lainnya nih, menahan Rudiger karena Rudiger kan udah emosi banget tuh. Udah sampai ke ubun-ubun ya kan, kalau nggak dijaga mungkin rohnya lepas tuh ya kan. Untung aja Rudiger bisa diredam amarahnya, emosinya sama para pemain Real Madrid lainnya dan staf Real Madrid yang ada di pinggir lapangan. Kalau nggak, gue nggak tahu nih, mungkin wasitnya Rudiger dibentak kali ya kan. Kalau wasit dibentak, waduh, bisa-bisa shock tuh wasitnya kan. Sebelum pertandingan udah di ibaratnya apa nama tuh, udah di framing nih sebelum pertandingan sama lewat apa, sama di TV kalau salah ya, bumbunya udah mulai terjadi sebelum pertandingan ya kan. Wasit bilang, wah ini wasit yang ini nih keputusannya acap kali merugikan Real Madrid. Tapi kalau kita lihat tadi di pertandingan tadi, sebenarnya tuh wasit kepemimpinannya udah cukup oke. Bahkan 2 pertama tuh netizen di X udah banyak yang share tuh kan, harusnya Real Madrid dihukum penalti tuh ya kan. Tapi ya wasit mutusin enggak. Babak kedua juga itu tuh sentuhan tipis dari Rudiger kalau salah ya, nggak dicek VAR, pemain Barcelona jatuh tapi ya nggak penalti. Tapi ya intinya Barcelona tetap menang 3-2 dan Barcelona jadi juara Copa del Rey, dan Real Madrid nontonin Barcelona angkat trofi Copa del Rey 2024-2025.